Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah khatimun nabiyyin, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salat tahajud merupakan salat sunnah yang utama. Amalan tahajud merupakan sebuah amalan yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun amalan tahajud ini hukumnya hanya sunnah, akan tetapi terdapat banyak keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan amalan ini secara rutin. Satu di antaranya adalah orang-orang yang melakukan tahajud akan diberikan tempat yang terpuji di dunia dan di akhirat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena malam hari merupakan waktu yang sampai untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada waktu sehabis salat tahajud, kita dianjurkan untuk berdoa berdasarkan dengan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan kita masing-masing. Memohon segala sesuatu, baik kepentingan dunia maupun akhirat, kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sebenarnya ini juga merupakan sikap ketundukan kita dan ketidakberdayaan kita sebagai seorang hamba. Sementara itu di sisi lain Allah subhanahu wa ta'ala merupakan zat yang maha pengasih. Dengan kata lain, kita tidak bisa mendapatkan segala hal di dunia maupun di akhirat selain atas izin darinya semata. Dari segala keuntungan baik yang diberikan di dunia maupun akhirat yang bisa kita dapat ketika mengamalkan salat tahajud, maka banyak orang yang berlomba-lomba untuk mengamalkannya. Dalam mengamalkan salat tahajud ini ada ciri-ciri orang yang mengamalkan salat tahajud, meskipun pada akhirnya ciri-ciri ini bukanlah untuk ditunjukkan, akan tetapi untuk direnungkan. Namun dalam menjalankan salat tahajud pasti juga banyak tantangannya. Berikut ini adalah ciri-ciri ahli tahajud. Yang pertama adalah ahli ibadah. Sebagai amalan sunnah, sudah seharusnya sebelum menjadi ahli tahajud, kita telah menuntaskan segala amalan dan hukumnya wajib terlebih dahulu. Jadi tidak mungkin orang yang sungguh-sungguh mengamalkan sholat tahajud malah dengan sengaja berniat untuk tidak melaksanakan sholat isya. Jika seseorang meninggalkan amalan sunnah tidak mendapatkan dosa, sementara jika seseorang meninggalkan amalan wajib maka ia akan mendapatkan dosa. Maka sebagai ahli tahajud, ciri-ciri yang pertama adalah bahwa orang tersebut merupakan seorang yang juga ahli ibadah. Minimal ia melaksanakan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang hukumnya wajib. Kemudian yang kedua adalah rendah hati. Sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan pada malam hari,
ketika banyak orang tidur. Amalan ini dilakukan pada waktu yang sepi. Maka dari itu, ketika melaksanakan sholat, tidak banyak orang yang tahu. Bahkan bisa jadi hanya ahli tahajud itu sendiri yang mengetahuinya. Hal ini merupakan cikal bakal dari ciri-ciri orang yang sering sholat tahajud, yaitu kerendahan hati orang lain. Tidak perlu tahu bahwa seseorang melaksanakan sholat tahajud kecuali dalam kasus-kasus tertentu, misalnya berdakwah atau memberi contoh. Kemudian yang ketiga adalah selalu berprasangka baik kepada orang lain. Sebagai ahli tahajud, kerendahan hati yang ia miliki berarti ia juga bisa berprasangka baik kepada orang lain dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli tahajud berarti tidak mudah untuk menilai buruk seseorang, sebab ia tahu bahwa bisa jadi orang tersebut jauh lebih baik dari dirinya. Kemudian yang keempat adalah selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, ketika ia meminta sesuatu tetapi tidak kunjung dipenuhi oleh Allah, maka hal itu membuat seorang ahli tahajud melakukan introspeksi diri, apakah hal yang diminta adalah hal yang buruk atau ia sebenarnya belum layak untuk mendapatkan hal tersebut. Seorang ahli tahajud dengan mudah bisa berprasangka baik kepada segala keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab seorang ahli tahajud tahu bahwa Allah adalah zat yang maha tahu. Kemudian yang kelima adalah disiplin bangun di malam hari. Untuk melaksanakan sholat tahajud secara rutin membutuhkan niat yang matang. Maka dengan melaksanakan tahajud, ahli tahajud dilatih untuk hidup secara disiplin, sebab ia harus memotong jam tidurnya pada waktu tertentu untuk melaksanakan tahajud. Untuk bisa bangun di sepertiga malam terakhir, maka ia harus tidur lebih awal. Oleh karena itu, ia juga selalu peka akan berjalannya waktu. Kemudian yang keenam adalah memiliki pola hidup yang sehat, agar bisa rutin terbangun di sepertiga malam dan bisa melaksanakan aktivitas pada siang harinya. Maka pola hidup yang diperlukan oleh ahli tahajud pun harus terjaga. Ia mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, tidur tidak larut malam, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan demi menjaga ritmenya dalam melaksanakan rutinitas sholat tahajud. Kemudian yang ketujuh adalah produktif selepas melaksanakan sholat tahajud. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Sebagai contoh misalnya dengan membaca buku atau mempersiapkan segala hal yang akan digunakan pada saat hari itu. Dengan begitu, pengorganisasian yang disiplin membuat ahli tahajud bisa memperkirakan waktunya dengan efisien mungkin. Melakukan aktivitas pada pagi hari adalah cara agar kegiatan tersebut bisa dilakukan secara berkualitas, sebab ketika pagi hari otak kita bisa dengan mudah menyerap segala hal dengan mudah, karena pada hari itu pikiran-pikiran kita belum terpenuhi oleh bermacam hal. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.